Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dengan NIM C1C023127. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai fikih zakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baik, langsung saja yang pertama kita membahas mengenai latar belakang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa serta instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diatur secara jelas dalam fikih Islam meliputi pengertian, sumber hukum, jenis, objek harta, dan wajib dizakati serta pihak yang berhak menerima zakat. Di era modern, pengelolaan zakat juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fikih zakat dan perlakuan akuntansi itu penting untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, bersih, berkah, dan tumbuh dan baik. Secara istilah, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berbeda dengan sedekah atau sumbangan yang bersifat sukarela, zakat merupakan kewajiban yang memiliki aturan jelas mengenai jenis harta, jumlah yang harus dikeluarkan, waktu pelaksanaan, serta pihak penerimanya. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam penyucian harta dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum zakat. Dasar hukum zakat itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, kewajiban zakat dijelaskan antara lain pada Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan 103. Dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 39 serta Quran Surat Fussilat ayat 6-7 yang menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk menyucikan harta, membantu golongan yang berhak, serta menjadikan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Sementara itu, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya menunaikan zakat serta ancaman bagi orang yang mengabaikannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Haji riwayat Bukhari, Haji riwayat Tabrani, serta Haji riwayat Bazar dan Baihaqi. Dengan demikian, zakat memiliki landasan hukum yang kuat dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu mengenai jenis zakat. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum saat Idul Fitri dengan tujuan menyucikan diri serta membantu fakir miskin. Besarnya zakat fitrah itu setara dengan sekitar 2,5 sampai dengan 3 kg makanan pokok. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul seperti emas, perak, uang, hasil perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan penghasilan. Kedua jenis zakat tersebut bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu objek zakat harta. Harta yang wajib dizakati itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang diperoleh dengan cara yang halal, dimiliki secara penuh, dan memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya. Selain itu, harta tersebut telah mencapai nisab atau batas minimum harta yang wajib dizakati, dan haul atau masa kepemilikan tertentu sesuai dengan jenis hartanya. Harta yang akan dizakati juga harus bebas dari utang yang mengurangi nisab, serta merupakan harta yang melebihi kebutuhan pokok pemiliknya dan keluarganya. Dengan terpenuhnya syarat-syarat tersebut, zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat sebagai bentuk penyucian harta dan kepedulian sosial terhadap sesama. Selanjutnya yaitu penerimaan zakat. Penerimaan zakat ini telah ditetapkan secara jelas dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang terdiri dari 8 golongan asnaf, yakni fikir, miskin, amil, pengelola zakat, mu'alaf, rikab atau budak yang ingin membedakan diri, gharim atau orang yang memiliki utang untuk kepentingan yang dibenarkan syariat, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, penetapan golongan penerimaan zakat ini bertujuan agar penyaluran zakat tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat. Selanjutnya itu orang yang tidak berhak menerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kriteria penerima zakat menurut syariat. Kelompok tersebut meliputi orang kaya yang telah memiliki harta mencapai nisab, orang yang sehat dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, serta orang kafir yang tidak termasuk golongan mu'alaf. Selain itu, zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang tua,
kakek, nenek, anak, cucu, maupun pasangan dari muzaki karena nafkah mereka itu menjadi tanggung jawab langsung pemberi zakat. Namun, zakat dapat diberikan kepada kerabat lain seperti saudara, paman, atau bibi apabila mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Zakat ini memiliki hikmah yang besar bagi individu maupun masyarakat. Jadi bagi muzaki, zakat itu berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, serta mengurangi sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta. Bagi mustahik, zakat ini membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Dari sisi sosial, zakat itu berperan dalam pemerataan distribusi kekayaan, memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara golongan yang mampu dan yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK 109. PSAK 109 itu merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah oleh amil. Standar ini wajib diterapkan oleh lembaga amil zakat yang memperoleh izin dari regulator, namun juga dapat digunakan oleh amil yang belum berizin. PSAK 109 ini berlandaskan beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu fatwa nomor 8 garing 2011 tentang amil zakat, fatwa nomor 13 garing 2011 tentang hukum zakat atau harta haram, fatwa nomor 14 garing 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, dan fatwa nomor 15 garing 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, serta penyaluran harta zakat. Penerapan PSAK 109 ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi fikih zakat. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi ibadah, sosial, dan ekonomi. Pelaksanaannya diatur berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis yang mencakup zakat fitrah, zakat mal yang diberikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat berperan penting dalam membantu pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Dalam pengelolaannya, zakat juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, di Indonesia diterapkan PSAK 109 sebagai pedoman akuntansi bagi lembaga pengelola zakat dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan syariah. Zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mewujudkan keadilan sosial. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.